Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Evania Sofa, saya dari program studi Perbankan Syariah. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai teknologi based training untuk mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Organisasi modern, termasuk sektor pendidikan dan perbankan, dituntut untuk menerapkan metode pelatihan yang lebih fleksibel, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah teknologi based training, yang memanfaatkan teknologi sebagai media utama dalam proses pembelajaran dan pelatihan. Definisi teknologi based training. Teknologi based training adalah metode pelatihan yang menggunakan teknologi digital dan sistem komputer sebagai sarana penyampaian materi pembelajaran. Tujuan utama dari pelatihan berbasis teknologi adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta jangkauan pelatihan tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Pelatihan berbasis teknologi memungkinkan peserta untuk mengakses materi pelatihan secara mandiri maupun terstruktur, baik secara daring atau online maupun jarak jauh. Computer based training merupakan bentuk pelatihan yang menggunakan komputer sebagai media utama pembelajaran. Dalam computer based training ini, materi pelatihan biasanya disajikan dalam bentuk modul interaktif, simulasi, video pembelajaran, latihan soal, dan evaluasi otomatis. CBT atau Computer Based Training ini memungkinkan peserta belajar secara mandiri dengan kecepatan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Metode ini juga mengurangi ketergantungan terhadap instruktur secara langsung. Selanjutnya yaitu ada e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran elektronik yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media utama. E-learning memungkinkan proses pembelajaran mengajar dilakukan secara daring melalui platform learning management system. Karakteristik utama e-learning ini meliputi akses materi secara online, lalu interaksi virtual antara peserta dan instruktur, penyimpanan materi dan data pembelajaran secara digital, fleksibilitas waktu, dan tempat belajar. E-learning menjadi solusi pelatihan yang efektif terutama bagi organisasi dengan jumlah peserta yang besar dan lokasi yang tersebar. Selanjutnya ada perbandingan metode pelatihan. Yang pertama yaitu ada instructor-led training. Instructor-led training ini merupakan metode pelatihan tradisional yang dipandu langsung oleh instruktur. Ciri utama metode ini adalah adanya interaksi tatap muka, langsung atau virtual. Instruktur berperan aktif dalam menyampaikan materi. Peserta dapat bertanya dan berdiskusi secara langsung. Metode ini efektif untuk materi yang kompleks dan membutuhkan penjelasan mendalam. Yang selanjutnya ada self-directed learning. Self-directed learning adalah metode pembelajaran mandiri di mana peserta bertanggung jawab penuh terhadap proses pembelajaran. Peserta menentukan waktu belajar, kecepatan belajar, cara memahami materi. Metode ini cocok untuk peserta yang memiliki motivasi belajar tinggi dan membutuhkan fleksibilitas. Selanjutnya yaitu asynchronous training. Asynchronous training ini adalah pelatihan yang tidak menuntut peserta dan instruktur berbeda pada waktu yang sama. Contohnya, modul online, video rekaman, dan forum diskusi. Keunggulan metode ini adalah fleksibilitas tinggi bagi peserta dalam mengatur waktu belajar. Yang selanjutnya ada synchronous training. Synchronous training ini merupakan pelatihan yang dilakukan secara real time, di mana peserta dan instruktur berinteraksi pada waktu yang sama. Contohnya, kelas virtual langsung, video conference, dan webinar live. Metode ini memungkinkan komunitas dua arah secara langsung dan meningkatkan keterlibatan peserta.
Selanjutnya ada jenis-jenis teknologi based training. Yang pertama ada online and distance education. Online dan distance education ini merupakan sistem pendidikan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi internet. Peserta dapat mengikuti pelatihan tanpa harus hadir secara fisik di lokasi pelatihan. Metode ini sangat efektif untuk pelatihan berskala luas dan lintas wilayah. Selanjutnya ada virtual classroom. Virtual classroom ini adalah ruang kelas digital yang meniru suasana kelas konvensional. Dalam virtual classroom, peserta dan instruktur dapat berinteraksi secara langsung, melakukan diskusi, menggunakan papan tulis virtual. Metode ini meningkatkan pengalaman belajar yang lebih interaktif meskipun dilakukan secara daring. Selanjutnya ada video atau web conferencing, webinars, dan webcast. Video atau web conferencing memungkinkan komunikasi dua arah secara visual dan audio. Selanjutnya ada webinar, merupakan seminar online yang biasanya bersifat interaktif. Webcast adalah siaran online satu arah untuk menyampaikan informasi kepada banyak peserta. Ketiga metode ini sering digunakan untuk pelatihan, sosialisasi kebijakan, dan seminar profesional. Selanjutnya ada social media and web 2.0 teknologi. Media sosial dan teknologi web 2.0 memungkinkan pembelajaran kolaboratif melalui forum diskusi online, grup belajar digital, dan berbagi konten dan pengetahuan. Teknologi ini mendorong partisipasi aktif dan pembelajaran berbasis komunitas. Selanjutnya ada mobile learning. Mobile learning adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan perangkat mobil seperti smartphone dan tablet. Keunggulan mobile learning meliputi fleksibilitas tinggi, akses materi kapan saja dan di mana saja, mendukung gaya belajar generasi digital, dan metode ini sangat relevan bagi generasi muda dan pekerja aktif. Selanjutnya ada synthetic learning environment. Synthetic learning environment ini adalah lingkungan pembelajaran buatan yang menggunakan simulasi digital dan teknologi canggih. Metode ini memungkinkan peserta untuk berlatih dalam situasi realistis, mengembangkan keterampilan tanpa risiko nyata, mengalami pembelajaran berbasis pengalaman, dan lingkungan ini sering digunakan untuk pelatihan teknis dan profesional tertentu. Teknologi based training merupakan solusi strategis yang pengembangan sumber daya manusia di era digital dengan berbagai metode dan teknologi yang tersedia. Organisasi dapat menyesuaikan program pelatihan sesuai kebutuhan peserta dan tujuan organisasi. Implementasi pelatihan berbasis teknologi yang tepat akan meningkatkan kompetensi, efektivitas kerja, serta daya saing organisasi secara berkelanjutan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.